Nah, kebetulan ini sudah ada Pak Nana saat ini, jadi saya boleh beralih dari Pak Tommy ke Pak Nana sekarang. Selamat siang Pak Nana. Selamat siang, Mbak Rizka. Apakah suara saya jelas, Mbak? Ya, sudah cukup jelas terdengar Pak. Jadi tadi dari Pak Tommy sudah menyampaikan gambaran perekonomian, tips and trik perencanaan keuangan, sampai masuk ke produk investasi nih Pak. Jadi produk investasi sebagai alternatif ketidakpastian kondisi saat ini, sekaligus juga untuk investor yang baru mau mulai mencoba investasi, jawabannya adalah surat berharga negara. Nah, Pak Nana boleh bantu dijelaskan produk surat berharga negara itu apa? Terus apa ada nih produk surat berharga yang saat ini bisa langsung kita beli gitu. Jadi silakan Pak Nana, kami mau dengar penjelasannya. Baik, terima kasih Mbak Rizka. Selamat siang Pak Tommy dan juga Bapak Ibu diaspora di Singapura dan Tokyo serta di Indonesia. Tanggal 3 Maret kemarin, hari Jumat. Dan untuk yang kali ini, untuk pertama kalinya nih, pemerintah menerbitkan sukuk retail dengan 2 seri sekaligus ya. Jadi tadi Pak Tommy sampaikan ada seri yang tenor 3 tahun, yaitu SR018T3, dan sukuk retail yang tenornya 5 tahun, yaitu seri SR018T5. Nah, barangkali sebelum saya jelaskan produk SR itu apa, barangkali akan lebih baik kalau saya sampaikan sedikit background-nya kenapa pemerintah menerbitkan sukuk retail ini ya. Saya share slide di sini, barangkali apakah sudah bisa kelihatan? Jadi, Bapak Ibu semuanya, kita tahu bahwa APBN kita itu merupakan motor ya, motor penggerak pelaksanaan tugas pembangunan yang ada di negara kita. Nah, kondisinya APBN kita itu kan secara struktur ada dua unsur utama ya, ada pendapatan dan ada belanja negara. Nah, kondisinya saat ini pendapatan negara kita di tahun 2023 ini diperkirakan mencapai jumlah 2.463 triliun. 2.463 triliun. Sementara dari belanjanya itu diperkirakan 3.061 triliun. Artinya kondisi belanja negara kita jauh lebih besar dibandingkan dengan pendapatan. Nah, karena kondisi belanjanya lebih besar dibandingkan pendapatan, maka struktur APBN kita dinamakan defisit. Defisit artinya belanjanya lebih besar nih. Kenapa belanja lebih besar? Karena kita banyak hal yang harus kita biayai ya. Kemarin di tahun lalu kita masih ada pembelanjaan pandemi, kemudian juga ada pemulihan ekonomi nasional, ada belanja infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Ada belanja-belanja yang mandatori ya, seperti pendidikan itu harus wajib 20% dialokasikan dari APBN, dan lain sebagainya. Tentunya, karena APBN kita ini defisit, itu harus ditutupin, harus dibiayain. Dari mana sumbernya pembiayanya? Sumber pembiayaan APBN kita berasal dari diantaranya adalah penerbitan surat berharga negara. Surat berharga negara ini merupakan instrumen yang diterbitkan oleh pemerintah untuk membantu pembiayaan defisit APBN kita. Nah, surat berharga negara itu sebenarnya banyak, jenisnya banyak. Ada yang sifatnya konvensional, yaitu surat utang negara, ada yang sifatnya syariah atau surat berharga syariah negara atau lebih dikenal dengan sukuk negara. Nah, di antara surat berharga negara ini, selain diterbitkan untuk kalangan investor institusi, ada juga surat berharga negara atau SBN yang diterbitkan untuk kalangan investor individu atau yang disebut dengan SBN retail. Nah, SBN retail ini macamnya banyak juga. Di Sun kita kenal dengan nama ORI dan juga SBR, Saving Bonds Retail. Nah, di surat berharga syariah negara atau di sukuk negara kita punya sukuk retail dan juga sukuk tabungan. Ditambah lagi ada nanti CWLS retail, cash wakafling sukuk yang sifatnya retail untuk individu juga. Jadi macamnya banyak. Nah, kali ini pemerintah menerbitkan instrumen SBN retail yang namanya sukuk retail. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, sukuk retail ini diterbitkan oleh pemerintah
untuk kalangan individu supaya para individu investor kita bisa ikut berpartisipasi dalam membangun bangsa dan negara kita. Dananya akan digunakan untuk pembiayaan APBN, sebagaimana tadi saya sampaikan, dan juga digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Karena kebetulan sukuk negara kita banyak yang dananya langsung di-earmark kepada pembangunan infrastruktur kita. Jadi saat ini, kalau tadi Mbak Rizka bertanya apakah ada produk yang bisa dibeli langsung oleh warga negara, oleh investor, ada. Yang namanya disebut dengan SBS sukuk retail SR 018 T3 dan SR 018 T5. Nah, ini barangkali saya sampaikan sukuknya seperti apa saja sukuk retail yang kita jual saat ini. Ya, untuk SR 018 T3 artinya jatuh temponya 3 tahun. Ini tingkat imbalannya sudah ditetapkan sebesar 6,25%. Jatuh tempo 3 tahun, artinya ini akan jatuh tempo di 10 Maret 2026. Kemudian minimum pembelian 1 juta dan maksimal pembeliannya 5 miliar. Kemudian yang kedua, SR 018 T5 yang tenornya 5 tahun, jatuh tempo di 10 Maret 2028, tingkat imbalannya 6,4%, dan minimum pembelian 1 juta serta maksimum pembelian 10 miliar. Dan ini kurang lebih strukturnya sama dengan yang sebelumnya, hanya yang membedakan adalah terkait dengan minimum maksimum pembelian dan juga jatuh temponya. Saya kira demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Nana. Jadi SR18, kepanjangannya sukuk retail 18. Jadi ada 2 tenor ya Pak, 3 tahun 3 tahun sama 5 tahun. Tentu saja imbal hasilnya lebih besar yang 5 tahun ya Pak? Iya. Oke, Pak, tadi kalau tadi Pak Nana sampaikan bahwa seluruh dana yang dihimpun dari penerbitan sukuk retail 18 ini digunakan untuk membiayai APBN ya. Jadi mungkin itu menjadi salah satu nilai jualnya juga nih untuk para Bapak Ibu nasabah diaspora yang kebetulan tidak berada di Indonesia ya, jadi bisa ikut andil dalam pembangunan Indonesia ya Pak, karena itu tadi kalau nggak salah untuk infrastruktur, jadi selagi Bapak dan Ibunya belum ada di Indonesia, ini infrastrukturnya tetap jalan ya dengan andil atau sumbangsi dari investasi Bapak dan Ibu sekalian. Nah, itu menjadi salah satu keuntungan sih kalau menurut saya ya, tapi kalau menurut Pak Nana sendiri, selain itu nih, keuntungan investasi di sukuk retail 18 ini apa aja sih, dan kenapa ya Bapak Ibu nasabah diaspora yang hadir siang hari ini harus berinvestasi di sukuk retail 18 nih Pak? Baik, jadi tadi mungkin sudah disampaikan Pak Tommy juga ya sekilas keuntungan kalau kita investasi di sukuk negara atau di SBN. Yang pertama adalah bahwa jelas yang ini investasinya adalah aman. Aman dalam arti bahwa pemerintah menjamin untuk pembayaran kupon maupun pembayaran pada saat jatuh temponya, pembayaran pokoknya gitu ya. Dan yang menjamin ini 2 undang-undang sekaligus ya. Ada undang-undang APBN yang ditetapkan setiap tahun, dan juga ada undang-undang nomor 19 tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara. Di situ secara jelas disampaikan bahwa pemerintah wajib menyediakan dana untuk pelunasan pokok maupun imbalan ataupun kupon dari SBN. Jadi jelas yang pertama ini adalah aman ya keuntungannya. Yang kedua adalah ini mudah. Mudah. Kenapa mudah? Karena dengan platform online siapapun dimanapun selama dia masih punya NIK ya, nomor induk kependudukan, dia bisa beli kapan saja di mana saja. Ini sangat mudah. Kenapa? Karena dilakukan secara online. Jadi kalau Bapak Ibu nasabah Livin ya mandiri, saya juga pakai Livin mandiri, itu dengan sangat mudah sekali masuk login ke Livin, dan di situ nanti ada instruksi untuk pembelian SBN. Itu mudah sekali. Kemudian yang ketiga, keuntungannya adalah ini menguntungkan. Menguntungkan kenapa? Karena imbalan yang ditetapkan ini sudah diolah sedemikian rupa sehingga ini berada di atas rata-rata deposito perbankan ya, terutama bank BUMN.
Ditambah lagi pajaknya cuma 10%. Jadi kalau deposito mungkin masih 20% ya pajaknya. Kalau sukuk ini 10% pajaknya ya. Kemudian keuntungan selanjutnya adalah tadi juga disampaikan membantu negara. Jadi kapan lagi kesempatan buat investor untuk bisa investasi, dapat cuan, tapi juga bisa membantu negara begitu ya. Nah ini misi kita, kenapa kita warga negara didorong untuk investasi di SBN Retail ini. Kenapa? Karena kita ingin menambah basis investor domestik kita. Nah, kita berharap suatu saat nanti investor kita itu akan lebih didominasi oleh kalangan investor domestik. Kenapa? Karena kita bercita-cita ingin membantu, ingin membiayai pembangunan bangsa dan negara ini di atas kaki kita sendiri. Kita bisa komparasi dengan Jepang gitu ya. 80% lebih investornya adalah kalangan dari domestik atau dari warga negaranya. Nah ini kita juga berharap basis investor domestik kita semakin kuat, semakin kokoh sehingga kita tidak banyak lagi bergantung pada luar. Dan ini mimpi kita ya, supaya kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Sehingga kenapa kita sangat mendorong sekali warga negara Indonesia untuk bisa partisipasi dalam membeli SBN Retail ini. Demikian Mbak Rizka. Oke, baik Pak Nana, terima kasih. Jadi memang SBN Retail ya, khususnya sukuk Retail 18 ini diperuntukkan untuk nasabah yang merupakan warga negara Indonesia ya Pak ya. Jadi memang kalau buat saya pribadi ini kayak privilege nggak ya Pak? Jadi cuma warga negara Indonesia aja yang bisa melakukan investasi di SBN Retail. Salah satunya adalah sukuk Retail 18 ini. Betul ya Pak? Ya, betul. Jadi untuk saat ini memang produk SBN Retail dirancang khusus untuk kalangan warga negara Indonesia. Dalam hal ini memang warga negara asing belum bisa ya. Tapi di kami juga sekarang lagi mengembangkan, sampai saat ini masih mengembangkan terkait dengan diaspora bond ya. Sehingga ini diperuntukkan buat warga negara Indonesia yang ada di luar negeri ya, yang sudah lama tinggal di luar negeri atau pernah menjadi warga negara Indonesia atau keturunannya begitu ya. Ini sampai saat ini masih kami kembangkan ya, masih kami kaji ya, dan juga masih dibahas bersama dengan teman-teman. Oke, baik Pak, terima kasih informasinya. Jadi mungkin kita tunggu pengembangannya, dan mungkin Pak sebagai informasi juga ya, sukuk retail ini atau mungkin seri-seri SBN Retail lainnya ya, imbal hasilnya itu saking menariknya banyak sekali investor, institusi maupun investor asing yang berminat nih di penerbitan awal gitu. Nah, kalau menurut saya ini adalah privilege ya, harus kita manfaatkan untuk perencanaan dan juga investasi pribadinya kita nih selaku warga negara Indonesia. Betul ya Pak? Betul, nah, sekali. Pak Nana, mungkin tadi sudah menjelaskan ya secara detail terkait dengan produknya sukuk retail dan lain sebagainya gitu, dimana imbal hasilnya sangat menarik. Nah terakhir mungkin kalau saya mau berinvestasi di SR18 ini, apa sih yang perlu diperhatikan dulu nih sebelum saya investasi ke sana? Karena kalau tadi ada 3 tahun, 5 tahun gitu, nah berarti ini uangnya akan kekunci di dalam produk gitu. Nah mungkin hal-hal seperti apa yang harus diperhatikan nih Pak sebelum berinvestasi ke situ? Baik, sebelum kita bisa investasi di sukuk retail ini, tentunya ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Yang pertama adalah bahwa untuk bisa membeli investasi ini, itu investor atau nasabah harus punya yang namanya SID, Single Investor Identification, artinya ini identifikasi tunggal untuk para investor. Dan ini berlaku buat semua investor ya, tidak hanya investor di SBN, di obligasi, tapi juga di saham. Siapapun yang ingin investasi di financial instrument, di instrumen keuangan, itu wajib memiliki SID. Nah itu buat mereka yang belum punya, silakan bisa kontak langsung ke masing-masing bank di mana mereka menjadi nasabahnya. Misalkan dari nasabah Mandiri bisa langsung kontak ke Bank Mandiri, dan nanti akan dibantu ya. Yang kedua adalah juga harus memiliki rekening surat berharga ya, atau rekening investasinya.
Jadi kalau kita investasi ada rekening dana di mana buat kita nampung keuntungannya, ada juga rekening surat berharganya atau rekening sekuritasnya, itu juga harus dimiliki dan itu bisa dibantu oleh para bankers atau para midis yang selama ini kerjasama dengan kita dengan jumlah total ada 33 midis, termasuk Bank Mandiri salah satunya. Kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan juga adalah bahwa kalau kita investasi di surat berharga, apapun itu ya, itu pasti kita akan ada risiko. Nah, risiko-risikonya itu barangkali harus dipelajari oleh teman-teman. Yang pertama adalah risiko default ya, risiko default. Risiko default artinya risiko apabila yang menerbitkan obligasi tidak bisa membayar. Namun Bapak Ibu nasabah Bank Mandiri tidak perlu khawatir bahwa risiko default ini sangat kecil. Kenapa? Karena tadi kami sampaikan bahwa SBN ini dijamin oleh undang-undang, ada 2 undang-undang ya. Jadi insya Allah aman. Jadi dalam hal risiko default, insya Allah sukuk retail ini aman, dijamin oleh negara. Yang kedua adalah risiko likuiditas. Risiko likuiditas itu risiko apabila pada saat kita butuh uang mendadak, kita nggak bisa nih mencairkannya begitu ya. Nah, sukuk retail ini merupakan instrumen investasi yang tradable, sehingga sangat liquid. Kalau tradable artinya setelah ada masa holding period selama 3 kali pembayaran kupon itu bisa diperjualbelikan. Jadi once Bapak Ibu semua butuh uang mendesak udah dibelikan nih sama sukuk retail misalkan 2 miliar, tiba-tiba mendadak butuh uang mendesak. Ya setelah 3 kali pembayaran kupon, silakan bisa dijual belikan, bisa dijual. Dan itu sangat membantu sekali gitu ya. Bisa kontak ke midis di mana Bapak Ibu pertama kali membeli, misalkan di Bank Mandiri, silakan kontak Bank Mandirinya. Kemudian ada risiko yang ketiga, risiko pasar. Nah, ini juga harus diperhatikan karena sukuk retail ini adalah instrumen yang tradable, yang bisa diperjualbelikan di pasar, pasti akan sangat terpengaruh oleh harga pasar. Artinya apa? Pada saat suku bunga bank misalkan lagi tinggi, biasanya harga obligasi turun. Nah, pada saat harga turun, Bapak Ibu jangan dijual, ditahan. Kenapa? Walaupun harga di pasar misalkan 95%, pada saat dia jatuh tempo, harganya tetap 100%. Artinya Bapak Ibu tidak akan merasa mendapatkan kerugian, tidak akan mendapatkan kerugian ya, tidak akan mendapatkan capital loss karena harganya tetap di 100%. Tapi kalau misalkan harganya lagi naik di atas 100%, dan biasanya kami perhatikan sukuk retail ini karena ini tradable biasanya harganya premium. Sehingga pada saat di pasar sekunder itu naik harganya. Nah, silakan kalau misalkan mau menikmati capital gain, dijual karena harganya pasti akan lebih tinggi dibandingkan dengan harga pada saat kita beli. Saya kira itu beberapa hal yang harus kita perhatikan, Mbak Rizka. Oke, Pak. Menarik sekali. Jadi bicara investasi nggak cuma bicara keuntungan, tapi juga bicara faktor resiko. Mungkin tadi catatan saya dari 3 resiko yang sudah dipaparkan oleh Pak Nana ya, mitigasinya juga sudah ada ya. Jadi kayak resiko gagal bayar, ini kan penerbitnya adalah pemerintah Republik Indonesia, sehingga kemungkinan gagal bayar kecil ya. Kalau dipikir-pikir selagi negara ini masih ada ya Pak, apalagi dijamin undang-undang, pasti bisa dibayar ya Pak hutangnya. Nah, terus tadi yang kedua risiko likuiditas ya, kalau butuh di tengah jalan butuh bisa dijual sewaktu-waktu gitu. Nah, mungkin problemnya adalah kalau butuhnya tiba-tiba mendesak di hari Sabtu atau Minggu gitu. Nah, mungkin mitigasinya ya untuk Bapak dan Ibu nasabah diaspora menurut saya adalah dibagi-bagi ya. Tetap kita tadi yang kayak Pak Tommy sampaikan, ada yang namanya dana darurat gitu. Jadi tetap sebagian diinvestasikan, sebagian juga harus ada yang standby. Terus yang ketiga resiko pasar. Nah, mungkin ini untuk memitigasi resikonya ya Pak, bisa dilakukan investasi sampai jatuh tempo kali ya Pak. Jadi nggak ada resiko pasar karena kembali lagi ke nilai. Saya mau kembali lagi ke Pak Tommy ya. Ini karena tadi diskusinya atau informasi dari Pak Nana sudah cukup sudah sangat detail gitu. Terus kayaknya saya ngintip di kolom pertanyaan sudah banyak yang tanya-tanya. Jadi ini Bapak dan Ibu peserta yang sudah hadir udah tahu produk sukuk 18 itu apa.